Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah di Prodi S1 Perdagangan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Agama Islam Al. Untuk mata kuliah kita pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang ekonomi mikro Islam. Ini pada semester 3 yang akan disampaikan pada semester ini. Kemudian selanjutnya materi dari mata kuliah kita ini adalah pengantar ekonomi mikro Islam. Di mana mata kuliah ini adalah merupakan dasar dari mata kuliah yang lain, terutama terkait dengan mata kuliah ekonomi mikro. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini nanti setelah kalian mempelajari mata kuliah ini nanti akan mampu untuk satu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dan peluang hidup. Kemudian yang kedua menjelaskan masalah ekonomi. Kemudian yang ketiga menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro, dan yang keempat adalah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi. Kemudian kita masuk ke materi. Pengertian ekonomi mikro Islam adalah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mengapa bagian kecil? Karena ekonomi mikro ini sebutnya adalah kecil. Terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah memproduksi barang jadi menjadi bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian distribusi menyampaikan hasil produksi kepada konsumen atau pemakai. Kemudian berorientasi pada ajaran agama Islam, karena ekonomi mikro ini berbasis Islam sehingga orientasinya produk-produknya, distribusi dan konsumsinya harus berbasis pada ajaran agama Islam. Kemudian pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, untuk rumah tangga ini adalah skop pelaku ekonomi yang paling bawah, yang paling kecil, terdiri dari orang tua dan anak. Nah, di sini juga akan terjadi namanya kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Ini cakupannya lebih luas lagi, gabungan dari beberapa rumah tangga. Perusahaan bisa ada PT, CV, kemudian yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi pelaku ekonomi, pemerintah ini sebagai penentu kebijakan, baik itu kebijakan terkait dengan permasalahan ekonomi yang ada maupun pengembangan perekonomian di masa yang akan datang. Nah, di sini kita sampaikan untuk kegiatan perekonomian, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana. Ada 2, yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan. Dari 2 pelaku kegiatan ekonomi ini akan terjadi namanya sirkulasi. Jadi seperti perusahaan itu nanti membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga, baik itu tenaga kerja, kemudian lahan, kemudian bahan baku itu dibutuhkan dari rumah tangga. Kemudian dari faktor-faktor produksi itu nanti dia akan mengolah menjadi barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini dari perusahaan itu akan digunakan oleh rumah tangga. Sehingga rumah tangga ini kalau menggunakan barang dan jasa dia akan melakukan pembayaran, pengeluaran atau pembelanjaan. Demikian pula dari perusahaan ke rumah tangga dia akan memberikan gaji dan upah, kemudian bunga, sewa, untung kepada rumah tangga. Jadi kegiatan produksi distribusi ke rumah tangga dan sebaliknya ini terjadi siklus atau terjadi aliran pendapatan dalam ekonomi yang sederhana. Kemudian kita lanjutkan, lalu apa masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian?
Di antaranya yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Yang kedua, bagaimana caranya barang tersebut diproduksi. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, yang pertama, barang apa yang akan diproduksi ini selaku produsen maka harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek ini sehingga apa yang diproduksi barangnya, kemudian caranya bagaimana, untuk siapa barang tersebut diproduksi itu harus sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, kita lihat perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Kalau melihat gambar ini, secara sekilas mikro, cakupannya lebih luas. Ini ada gambar dunia, cakupannya suatu negara, wilayah, dan internasional. Sedangkan mikro ini adalah cakupannya sederhana dari keluarga, rumah tangga, kemudian juga dari beberapa PT atau JV atau perusahaan. Secara spesifik kita bisa membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro itu perilaku konsumen. Kalau ekonomi makro terkait perilaku produsen. Kemudian yang kedua harga pasar, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ekonomi mikro terkait inflasi, ekonomi makronya adalah kesenjangan ekonomi. Nah, yang keempat, interaksi antara penjual dan pembeli terkait dengan kemiskinan, ini ekonomi makro. Terakhir, ekonomi mikro itu adalah penerimaan perusahaan, kalau ekonomi makro adalah penerimaan. Nah, ini beberapa perbedaan secara spesifik ruang lingkup antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Yang kita bisa membedakan mana yang masuk di mikro, mana yang masuk di makro. Kemudian selanjutnya terkait prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, satu, setiap individu harus melakukan trade off. Kemudian yang kedua, biaya. Terkait dengan biaya itu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam bagian ekonomi perlu adanya pengeluaran biaya. Yang ketiga adalah orang rasional berpikir secara bertahap. Jadi prinsipnya orang itu dalam mencapai sesuatu harus secara bertahap. Yang keempat adalah pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Jadi tidak hanya produsennya saja, tetapi juga dari pihak yang lainnya yang berkecimpung di dunia perdagangan maka harus mendapatkan keuntungan. Yang keenam adalah pasar secara umum, itu wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dan yang ketujuh, pemerintah akan ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini kita simpulkan bahwa ekonomi mikro Islam adalah ilmu ekonomi kecil berbasis ajaran Islam. Ini adalah kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pertemuan ini. Jadi intinya adalah bahwa ekonomi mikro Islam ini adalah ilmu ekonomi. Kenapa dikatakan kecil? Karena skupnya ini adalah skup yang tidak terlalu luas. Kalau tadi pernah kita sampaikan di depan bahwa mikro itu adalah kecil, sehingga bisa disimpulkan ekonomi mikro Islam ini adalah ilmu ekonomi yang sifatnya kecil. Cakupannya itu sederhana dari rumah tangga, kemudian meningkat menjadi lingkungan, mendirikan PT, JV, pabrik, perusahaan dan seterusnya. Nah, berbasis ajaran Islam ini maksudnya adalah kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, kemudian konsumsi barang dan jasa itu harus berbasis pada ajaran agama Islam. Sebagai contoh, cara memproduksi itu harus sesuai dengan ajaran Islam, menggunakan bahan baku yang halal, menggunakan bahan baku yang baik. Yang halal itu juga tentunya merupakan hal yang baik juga. Kemudian untuk distribusi juga sama, harus menggunakan konsep-konsep ajaran Islam. Tidak ada penipuan, kemudian tidak ada pemalsuan, kemudian tidak ada kerjasama atau kegiatan-kegiatan distribusi yang
melanggar ajaran agama Islam. Kemudian konsumsi juga sama, mengkonsumsi itu adalah menggunakan barang dan jasa yang berbasis agama Islam, ajaran Islam, sehingga yang halal yang harus kita konsumsi, sehingga kegiatan ekonomi Islam ini dapat berjalan dengan baik. Demikian kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.